2023 dan juga ada Albert Misael Ketua KIR tahun 2023 sampai 2024. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai menjelaskan apa sih itu eco printing dan apa saja sih teknik-tekniknya, kemudian hasil yang telah kami buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian dari eco printing. Nah, eco printing itu adalah suatu karya yang merupakan proses menciptakan kain yang dimotif dengan daun atau bunga dengan teknik cetak dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di alam sekitar kita, sehingga bisa dibilang kalau eco printing itu sangat ramah dengan lingkungan. Nah, boleh digeser. Nah, dalam pembuatan eco printing kita memiliki dua macam teknik, yaitu yang pertama itu teknik iron blanket dan juga teknik pounding. Nah, untuk teknik iron blanket ini merupakan teknik mengukus. Kita memiliki kain yang telah kita motifkan dengan daun dan bunga, kemudian kita tutup, kita ikat dengan tali rafia, kemudian kita kukus. Tetapi yang kami lakukan dalam kelompok ilmiah remaja ini, kami menggunakan teknik pounding, yaitu teknik memukul. Nah, eco printing bisa dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu teknik mengukus dan teknik memukul. Dalam KIR kami menggunakan teknik memukul. Dengan ada alasannya juga kami memilihkan teknik memukul ini, karena kami rasa kalau kami memilih teknik blanket itu, nah hasil yang diciptakan itu tidak merata, warna daunnya itu tidak keluar semua. Selain itu juga sangat boros pada nilai ekonomis, dapat memboroskan waktu juga, karena dalam mengukus itu kita membutuhkan waktu selama 2 jam. Nah, selain itu juga kita boros dalam menggunakan gas, karena mengukus memerlukan gas. Nah, selain itu juga kami memilih teknik memukul ini karena dalam KIR itu kan setiap ekstranya itu 1 minggu 1 kali waktu itu. Nah, kami harus cepat membuatnya. Kami memilih teknik memukul yang bisa dibilang bisa diselesaikan dalam 2 hari saja. Nah, bisa digeser. Nah, bahan dan alat untuk pembuatan eco printing ini yang kami gunakan, yang pertama bahan ada kain katun putih, kemudian daun atau bunga, kemudian ada cuka dan tawas. Untuk alatnya juga kami memiliki palu, kantong es besar. Dalam pembuatan eco printing kami menggunakan kantong es ukuran 100 x 60. Kemudian kami menggunakan tali rafia. Nah, berikut cara pembuatan eco printing. Sebelum itu saya jelaskan dulu ciri-ciri dari daun atau bunga yang digunakan dalam eco printing. Tidak semua daun itu bisa digunakan. Ada juga yang bisa, tetapi dengan teknik tertentu. Karena tidak semua daun itu bisa mengeluarkan warna pada teknik memukul. Nah, daun yang bisa mengeluarkan warna pada teknik memukul itu ciri-cirinya yang pertama, daun atau bunga tersebut harus dapat mengeluarkan warna saat digosok ke kain. Nah, kemudian daun yang memiliki kandungan air. Contoh-contohnya bisa digeser. Nah, ini yang kami gunakan dalam kegiatan eco printing. Daun ini bisa dipukul dan mengeluarkan warna. Yang pertama ada daun pepaya Jepang, daun saga, bunga soka, daun bunga tahi ayam, paku epifit, daun basil ungu, bunga kembang merah, daun kersen dan daun Afrika. Nah, sebagian dari daun dan bunga ini bisa ditemukan di lingkungan sekolah. Nah, kan ini kan untuk daun dan bunga pada teknik memukul kan. Nah, kita juga bisa menggunakan daun jambu atau daun jati sebenarnya. Tapi ini digunakan untuk teknik mengukus karena untuk mengeluarkan warna itu agak sulit kalau menggunakan teknik memukul. Kemudian slide berikutnya. Nah, kami juga memiliki alasan kenapa kami menggunakan kain katun putih polos pada kegiatan kali ini. Silakan digeser lagi. Nah, mengapa sih harus kain katun? Di sini ada penjelasan. Dalam proses pembuatan eco print, tidak semua jenis kain itu bisa dipakai. Hanya kain dari serat alam yang bisa kita gunakan. Karena hal ini bertujuan untuk memudahkan penyerapan warna
dari daun ke serat-serat benang, ya dari alam untuk alam gitu. Kain katun ini juga kan berasal dari kapas kan. Nah, selain itu penggunaan warna pada kain yang putih agar saat melakukan eco printing, warna pada daun atau bunga tersebut akan terlihat terang dalam kain putih polos tersebut. Nah, kita bisa slide ke berikutnya. Ini salah satu langkah pertama. Kain katun pun harus kita rendamkan dulu dengan cair larutan cuka. Langkah pertama, kain katun harus direndam dengan air yang telah dicampur dengan larutan cuka supaya setelah kering, kain tersebut akan terasa lembut. Nah, dalam merendam ini juga memiliki tujuan. Kalau sudah dipukul dengan palu, daun-daunnya itu dapat mengeluarkan warna. Warnanya itu bisa warna muddy water brown. Nah, silakan di slide berikutnya. Alasan daun terlebih dahulu direndam air cuka. Selain kainnya yang direndam, daunnya juga kita rendam. Ini juga memiliki tujuan untuk membantu mengeluarkan warna pada daun tersebut. Silakan. Nah, inilah langkah-langkah dalam pembuatan eco printing. Yang pertama tadi, rendam kain katun dengan air cuka dan jemur hingga kering. Nah, kita rendam selama 2 jam dan kita jemur hingga kering. Kemudian, rendamkan daun atau bunga dengan larutan cuka selama 30 menit. Dalam kir, kami merendam bunga dan daunnya itu sekitar 30 menit. Sebenarnya itu, merendam itu harusnya 1 jam, biar warna yang keluar itu bisa merata. Kemudian, siapkan kantong es plastik sebagai alas dan letakkan kain di atas alas tersebut. Nah, kita kan punya plastik nih. Nanti dulu. Plastiknya tuh seperti ini kan? Bim salah bim. Ya. Nah, plastik ini kita bukakan seperti ini. Kalau plastik 100 kali 60 cm itu kan pasti besar kan? Jadi muat satu kain itu. Nah, kemudian buatlah motif pada setengah kain katun tersebut dengan daun bunga yang telah disediakan. Nah, jadi tidak semua daun itu kita hias, tetapi hanya sebagiannya saja yang kita berikan motif. Kemudian, tutupilah kain yang sudah dimotif tersebut dengan setengah kain yang belum termotif dan tutup dengan alas plastik tersebut. Nah, bagian sebelah yang tidak dimotif tersebut digunakan untuk menutupi bagian kain yang telah dimotif. Nah, kemudian tutupkan dengan alasnya tersebut. Lalu, mulailah memukul daun atau bunga pada kain tersebut dengan palu hingga mengeluarkan warna. Nah, kalau kita melakukan teknik ini, kita bisa melihat apakah daun tersebut dapat mengeluarkan warna atau tidak. Nah, setelah semua motif terpukul, gulunglah kain tersebut dan diikat dengan tali rafia dengan tarik, kemudian diamkan selama semalaman. Nah, kenapa harus didiamkan selama semalaman? Nah, agar daun-daun dalam kain tersebut itu bisa kering. Jadi mudah untuk dibuka nantinya. Karena selama pemukulan itu kan daun-daun atau bunga tersebut kan mengeluarkan warna kan, dan juga berair. Nah, sehingga kalau dibukakan sekarang itu nantinya basah kain tersebut. Dan kalau direndam dengan tawas nanti bisa luntur dia, mengeluarkan kotoran lah gitu. Kayak kain lalat misalnya. Oke? Yang berikutnya, buka kain yang sudah didiamkan semalaman, kemudian bersihkan kain dari daun atau bunga yang menempel. Kan sudah didiamkan semalaman, pas kita buka itu, daunnya itu sudah kering, jadi mudah untuk dibersihkan. Kemudian, rendam kain tersebut dengan air tawas, kemudian jemur hingga kering. Kenapa direndam dengan air tawas? Nah, hal ini digunakan agar kain tersebut tidak luntur dan warna yang ada pada kain tersebut, warna dari motif daun dan bunga tersebut bisa tahan lama. Kemudian, jika kain tersebut sudah kering, langkah berikutnya adalah mencuci kain tersebut. Kemudian kita cuci kain tersebut dengan rinso, tapi jangan pakai pemutih, nanti bisa memudahkan warna pada kain tersebut. Kemudian jemur kain yang sudah cuci hingga kering. Sesudah dicuci itu kita jemurkan kainnya. Lalu yang terakhir yaitu menyetrika kain tersebut hingga kain tersebut rapi. Kemudian tahapan finishing atau merapikan kain tersebut sehingga hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Angkat ranjang.
Betul tadi itu Ranja. Nah, Nah, inilah hasil dari kegiatan eco printing yang telah kami lakukan dari kelompok ilmiah remaja. Terima kasih untuk apresiasinya. Jadi dari hasil kegiatan eco printing ini kami dapat menghasilkan motif yang cukup baik dengan warna yang telah ditentukan, yaitu Moody Water Brown. Dan juga kami akan terus berusaha berinovasi. Kami sebagai kelompok ilmiah remaja akan terus mengembangkan kain ini. Untuk tahapan yang berikutnya, kami ingin menciptakan warna yang berbeda pada kain ini. Warna ungu ya? Ya, insya Allah, Bu. Doakan saja. Merah ya? Boleh. Nah, jadi kami harap kami akan berusaha semaksimal mungkin dari kain yang awalnya berwarna putih ini, dengan segala cara yang akan kami lakukan bisa menjadi warna yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, silakan slide ke berikutnya. Nah, ini tadi alasan mengapa kain harus direndam dengan tawas. Nah, tujuannya yaitu agar warna daun tidak luntur saat dicuci. Selain itu, penggunaan tawas untuk mempertahankan warna pada kain. Nah, itu alasan menggunakan tawas tadinya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Kami juga memiliki salah satu video perjalanan kelompok ilmiah remaja selama pembuatan eco printing ini. Oke. basah ya? Ayo kita bekerja. Belum menjadi. Muka cemberut deh. Ini sedia ada. Sekianlah penyampaian dari KIR mengenai pembuatan eco printing. Mohon maaf apabila selama penyampaian ada salah kata. Nah, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.